tes tes undi ini undi ini kita tes 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 no? tes 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 satu dua tes 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 satu tes tes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wali muallimina wali murabbi ruhina wali man ajazana wali mursidina wali ulamaina wali muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wali awliya tis'ati wali songo ajma'in khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani as-Syafi'i al-Ash'ari al-Misri rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rizkine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah syai'un lillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya
zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan umurmu dawa, aja ngaji semaya soge durung soge nyawa wis mulih. Sang istiqomah, ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah. Amin. Amin ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah rutin pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati
niati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, meneruskan dari sebelumnya yaitu halaman 86 bab yang baru, hadis ke 320 bab 10 hadis 320. Bismillahirrahmanirrahim. Babu utawi iki kubab salatil jamaati, nerangno salat berjamaah, wal imamati lan dadi imam. Hadis 320 an Abdillah bin Umar, riwayat saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhuma marang sahabat Abdullah lan sahabat Umar bin Khattab. Anna satamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qalah dawuh sapa Kanjeng Nabi, salatul jamaati utawi salat berjamaah iku afdalu luweh utama min salatil fardhi tinimbang salat ijen, bisab'in wa isrina kelawan 17 apane darajatan derajate. Muttafaqun dan mufakati Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Walahuma lan kedue Imam Bukhari lan Imam Muslim rahimahumallah an Abi Hurairah saking riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Abu Hurairah bi khamsin wa isrina kelawan redaksi selawe apane juz'an bagiane. Wa kadzalan kaya mengkono lafat bi khamsin wa isrina lil Bukhari kedua Imam Bukhari rahimahullah an Abi Sa'idin saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa qala lan dawuh sapa Imam Bukhari apane darajatan derajate. Hadis pendek tapi perlu penjelasan yang sangat dawa niki. Para hadirin rahimakumullah, niki hadis masyhur nggih, hadis yang terkenal, hadis yang masyhur sebab tentang salat berjamaah. Dan mereka wonten afdalu isim tafdil, isim yang lebih utama. Jadi salatul jamaati, salat berjamaah afdalu iku luwih utama min salatil fardhi saking salat sendirian wa isrina darajatan dengan 27 derajat. Tapi dalam redaksi Imam Bukhari yang lain ya, saking sahabat Abu Hurairah niku redaksinya bukan 17 tapi bi khamsin wa isrina selawe juz'an bagian. Nah, dalam redaksi Imam Bukhari Abu Sa'id Al-Khudri itu bukan bi khamsin wa isrin tapi bi khamsin wa isrin darajatan. Berarti ada dua versi, Pak. Salat jamaah itu ada lebih utama 27 derajat dan juga ada redaksi 25 derajat. Mana yang benar? Enggak ada yang salah, benar semua. Cuma penafsirannya, takwilnya itu harus kembali kepada ulama, bukan kembali pada Quran hadis. Keliru mangke sampeyan gak nemokno sampeyan. Iki betul iki apa artine? Selawe ku apa artine? Kembali Quran hadis. Yo gak nemu sampeyan, muter sampai kiamat gak nemu. Nggih, kembali ke ulama. Para hadirin rahimakumullah. Jadi ada dua jenis salat, salatul jamaah dan salatul fardhi atau salat munfarid, salat ijen. Jamaah niku napa? Salat bersama-sama minimal 2 orang. Sing siji dadi imam, sing siji dadi makmum. Niku pun jamaah. Nggih sampun jamaah. Cuma wa aktsarul luwih banyak itu ahabbu ilallah, dicintai oleh Allah. Nggih. Sami kali ngaji niki para hadirin, tambah akeh wonge insyaallah tambah akeh malaikat sing teka. Tambah akeh, Pak.
Sampeyan ketok Bu, malaikat Bu. Kula ketok. Loh. Tuh, cari Kanjeng Nabi nggih. Wis ngono ae lho Bu, yakin wis nggih. Yakin ya, bahwa setiap kumpulan majelis, kumpulan kebaikan dan juga majelis-majelis yang mulia itu pasti ditekani para malaikat, didongakno para malaikat. Sampeyan gak krungu nggih. Kula krungu saking dawuh Kanjeng Nabi ngoten. Jadi malaikat oleh men teko niki sampai mari ngaji niku gak leren Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Terus ya, itu disebut sampai akhir majelis. Para hadirin rahimakumullah. Jadi salat jamaah niku dilakukan bersama-sama minimal 2 orang. Ana sing dadi imam, sing dadi makmum, nggih. Lah makmumnya wong arek cilik enggak masalah, tidak mengurangi fadilah imam jamaah. Lek makmumnya arek cilik enggak masalah. Jadi lek jamaah itu lebih utama dari sholat sendirian. Nah, masalahnya begini para hadirin, nggih. Hukume napa salat berjamaah niki pun kelintu, Pak. Sebab ten YouTube ten medsos sampean buka niku sing ceramah jenggot-jenggoten nggih ta. Pasti ngukumi jamaah wajib fardu ain. Sampai lek gak jamaah gak diterima salatnya. Gak salah, enggak salah kalau dia mengambil pendapat mazhab Hambali, mazhab Wahabi dan mazhab Az-Zahiri, monggo. Tapi kita belum tentu sama dengan pendapat mereka, nggih. Coba sampean wajib, Bu. Salat jamaah wajib. Ngapunten nggih. Sampean lagi mangan dolang anake, Allahu Akbar, tinggal. Sampai lagi adus, Allahu Akbar, tinggal. Sampai lagi tinggal. Susah niki. Nggih. Makanya salat berjamaah itu ada 4 hukum ya, ikhtilaf di dalam para ulama. Niki wonten tercantum banyak kitab. Wonten kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangannya Imam Ibnu Rus Al-Maliki rahimahullah. Wonten kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, wonten kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dan sebagainya. Jadi 4 mazhab niki beda-beda untuk menghukumi salat berjamaah. Napa hukumi jamaah? Nggih. Pertama, sebagian ulama mengatakan fardhu kifayah. Napa fardhu kifayah niku? Lek wis ana wong nglakoni, maka liyane kewajibane gugur, niku fardhu kifayah. Dan ini dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di Fustat Mesir, dan dipilih Imam Hanafi rahimahullah sing wafat tahun 707 Masehi di Baghdad Irak, dan juga pendapat dari jumhur ulama mutaqaddimin dan jumhur ulama mutaakhirin. Sinten niku ulama mutaqaddimin ngoten nggih men nggih. Nggih menika periode ulama nggih sebelum 400 Hijriah atau 1000 Masehi. Niku disebut periode ulama biyen, ulama mutaqaddimin. Sedangkan ulama mutaakhirin di atas 1000 Masehi sampai saniki niku ulama mutaakhirin. Paham nggih? Jadi mayoritas ulama niku memilih pendapat bahwa hukum berjamaah salat itu hukumnya fardu kifayah, nggih, fardu kifayah. Para hadirin rahimakumullah. Ya ini keterangannya banyak ya. Dari Imam Nawawi, dari mazhab Syafi'i niku wonten ten kitab Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin, wonten ten kitab Al-Ishah an minanis sihah karangannya Ibnu Hubairah Al-Hambali. Jadi ini yang menjadi jumhur ulama bahwa sholat berjamaah di masjid, di musola, di rumah, pokoknya berjamaah sholat itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian yang kedua, ada sekelompok ulama yang menghukumi sholat berjamaah itu wajib ain atau fardu ain. Ya apa tetap budal sampean, wajib nggih, soalnya wajib. Niki dipilih sebagian ulama salaf termasuk
pendapat Imam Atha bin Abi Rabbah Al-Makki rahimahullah sing wafat tahun 722 Masehi di Ma'la Mekah. Nggih pendapat Imam Al-Auza'i rahimahullah sing wafat tahun 778 Masehi di Lebanon. Nggih juga beberapa ulama yang lain termasuk Imam Abu Thawr Al-Kalbi rahimahullah sing wafat tahun 887 Masehi di Baghdad, termasuk salah satu murid Imam Syafi'i niki. Jadi enggak sama gurunya Imam Syafi'i kadang muridnya enggak sama pendapatnya. Nggih termasuk Abu Thawr Al-Kalbi gay mazhab dhewe, Pak. Jadi berapa muridnya Imam Syafi'i niku membuat mazhab sendiri, termasuk Imam Abu Thawr Al-Kalbi Al-Baghdadi mazhab jenenge mazhab Ats-Tsauri. Wis habis kok terusno, Pak. Nggih entek. Al-Auza'i juga mendirikan mazhab Al-Auza'i, habis kalau terusno. Nggih wonten malih Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah niki ulama hadis mazhab Syafi'i juga mengatakan pendapat wajib salat berjamaah, termasuk pendapat yang dipilih oleh Imam Hambali rahimahullah sing wafat tahun 895 Masehi di Baghdad, Irak. Jadi mazhab Hambali niku mengatakan wajib salat berjamaah. Arab Saudi termasuk Mekah dan Madinah itu penganut mazhab Hambali. Maka sama jangan kaget ketika adzan berkumandang di Masjid Nabawi, berkumandang di Masjidil Haram, salat langsung masuk jero toko. Nggih ta? Ngono. Langsung Allahu Akbar salat. Soale hukume wajib. Nggih. Lho, kok gak dicolong tokone, salat kabeh. Wajib, Pak. Aman. Ya, coba fardu kifayah nyun sewu iki sembayang. Situ gak sembayang, yang hilang barangnya. Mereka nggih. Jadi mazhab Hambali Saudi niku mboten Wahabi, salah. Arab Saudi nyun sewu niku mazhab resmine mazhab Hambali, bukan Wahabi. Nggih. Lah niki dipertegas kali Pangeran Salman, nggih, niku menegaskan sejak mari Covid, Pak, jelas mengatakan konstitusi mazhab fikih Arab Saudi adalah mazhab Hambali, bukan Wahabi lagi, Hambali, Pak. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ana kelompok ulama yang mengatakan hukumnya sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Niki termasuk pendapat dari mazhab Maliki, juga sebagian dari ulama mazhab Syafi'i. Jadi dalam Syafi'i ada dua pendapat, ana sing ngarani fardhu kifayah, ana sing ngukumi sunnah muakkad. Sing jelas bukan wajib dalam mazhab Syafi'i, bukan wajib dalam mazhab Hanafi, bukan wajib dalam mazhab Maliki. Berarti jumhur ulama mengatakan sholat berjamaah hukumnya tidak wajib. Paham nggih? Antara fardu kifayah dan sunnah muakkad. Nggih. Jelas niki, ya. Bahkan sebagian Hanafi juga mengatakan sunnah muakkad. Yang keempat, ini bukan hukum, Pak, tapi ada ulama mengatakan sholat berjamaah merupakan syarat sahnya sholat. Ayo tambah nemen sampeyan iki. Sampeyan gak jamaah gak sah sampeyan ijen omah. Lho ana ngoten iki, sinten? Nggih menika pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Sing wafat tahun 1327 Masehi di Damaskus. Juga muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1350 Masehi di Damaskus, juga dipilih kali mazhab Az-Zahiri. Mazhab Az-Zahiri niki didirikan oleh Imam Daud Az-Zahiri rahimahullah sing wafat tahun 883 Masehi di Spanyol. Untung sampean gak melok mazhab Az-Zahiri. Lek melok Az-Zahiri kaya Taliban, Bu, sampean, Bu, kok oleh sekolah, kok oleh kerja, kok oleh keluyuran. Ayo, kok oleh nyekel HP sampean, nyekel
sotil zaman. Niki enak ya Mas Syafi'i ini. Dohiri ngoten, keras terhadap perempuan. Tutup kabeh, motek ketok sampean. Bingung di bojoku, bingung. Ya cadaran kabeh, ya. Niki, para hadirin rahimakumullah. Intinya, nggih, ada 3 hukum. Yang terakhir sama ulama gak dihitung, Pak. Mosok salat jamaah syarat sah syarat sah yang salat. Yo, gak matuk ya. Gak matuk. Nggih. Lah kan dibagi 3, ada hukum fardu kifayah, ada hukum fardu ain, ada hukum sunnah muakkad. Nggih. Niki masing-masing punya dalil, masing-masing punya hujah, gak usah dilokno. Cuma kita selaku mazhab Syafi'i itu hanya 2 hukum, fardu kifayah dan sunnah muakkad. Nggih. Loh kok bisa ngoten nggih? Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriyah, dalam kitab Syarah Sahih Muslim, kitab Rawdatut Thalibin, kitab Al-Majmu' dan sebagainya, niku mengatakan bahwa salat jamaah ya ijma' kaum muslimin adalah perintah lagi. Salat jamaah ijma' kaum muslimin adalah perintah. Ya. Berdasar hadis sahih ngoten. Nah, kemudian Imam Nawawi dawuh wa fiha, dan di dalam salat jamaah salah satu aujuhin, ada 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya. Wa fiha salah satu aujuhin li ashabina. Ya. Di dalam hukum berjamaah sholat itu ada 3 wajah, 3 pendapat di antara sahabat-sahabat kami dari mazhab Syafi'i. Nggih, wonten sing ngarani fardu kifayah, wonten sing hukumi sunnah muakkad, termasuk Imam Asy-Syirazi rahimahullah sing wafat tahun 1083 Masehi di Baghdad, dalam kitab Al-Muhadzab niku sunnah, Pak. Nggih, niku sunnah. Sedangkan yang mengatakan fardu ain wajib di dalam mazhab Syafi'i cuma 2 ulama. Nggih, sinten? Nggih menika Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah sing wafat tahun 923 Masehi di Naisabur Iran, dan juga Imam Ibnul Munzir rahimahullah sing wafat tahun 930 Masehi di Iran. Nggih, niki di Ma'la, Pak. Munzir di Ma'la. Niki 2 niki sing ngomong wajib dalam mazhab Syafi'i. Berarti apa? Yang jumhur adalah 2, ada sunnah muakkad, ada fardu kifayah. Dari 2 ini para hadirin, yang terbanyak ulama kita dari ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin sampai ulama kontemporer niku banyak mengambil pendapat jamaah salat dalam mazhab Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Paham nggih? Gak wajib, gak wajib ain nggih. Cuma ngeten resikonya, lek gak ana wong jamaah salat, maka sak desa dosa kabeh. Ngoten. Nggih, dosa kabeh niki. Lah, fardu kifayah niku berarti napa sing dipilih jumhur ulama mazhab Syafi'i. Nggih, dipilih banyak oleh pengarang kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i dan sebagainya. Sedangkan hukumnya sunnah salat berjamaah ikut dipelopori oleh Imam Asy-Syirazi rahimahullah dan juga muridnya Imam Al-Ghazali rahimahullah sing wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran. Tak takoni panjenengan, Bu. Jadi dalam mazhab Syafi'i hukum salat berjamaah wonten pinten? Kalih, tunggal fardu kifayah, nomor 2 sunnah muakkad. Wis paham. Sing paling akeh pundi? Fardu kifayah. Pun nggih. Lek ana medsos utawa wong ceramah kok ngomong ngeten misale, ya Imam Syafi'i dalam kitabnya Imam Ar-Rafi'i bahwa salat jamaah wajib hukumnya, saya katakan kadzib jiddan iki, Pak. Berdusta besar dia. Ana wong jenggoten, Pak. Ya, botu ireng ngoten.
mengatakan Imam Syafi'i dalam kitabnya Ibn Ar-Rafi'i mengatakan jamaah salat wajib hukumnya. Ini yang ngomong Imam Syafi'i, ya raimu sing ngomong, Pak, Imam Syafi'i. Ya betul wonten, Pak. Jadi yang benar itu apa? Yang benar itu bahwa Imam Syafi'i memilih pendapat jamaah salat itu fardu kifayah. Pun sampai dibujuki wong gelem sampean ya. Akhirnya tukaran sampean mbek kancoe kan. Iku lho ana ustaz ngomong wajib, ayo budal jamaah. Ya, sampean akhirnya dosa gede. Wah, tukaran sak kancoan. Asale blonjo bareng, dede blonjo akhirnya kan. Niki. Paham nggih? Jadi fardu kifayah dan sunnah muakkad. Ya ditegaskan oleh Imam Nawawi bahwa hukum berjamaah salat dalam mazhab Syafi'i bukan wajib. Niku tegas Imam Nawawi. Ono pitakonan ngeten lho, iku ulama biyen, terus pun di ulama saiki, oke. Ulama kontemporer juga sami. Dalam mazhab Syafi'i ono sing ngarani hukum fardu kifayah, nggih ono sing ngukumi sunnah muakkad. Wonten Pak ten kitab Al-Fiqhus Syafi'iyah Al-Misriyah Al-Muyassar karangane Syekh Wabah Mustafa Az-Zuhaili rahimahullah sing wafat tahun 2015 Masehi lho sitasan. Beliau mengatakan bahwa salat berjamaah hukumnya fardhu kifayah. Tak tambahi malih wonten kitab mazhab Syafi'i Al-Fiqhu ala madhabil Imam Syafi'i karangannya 3 ulama besar Al-Azhar, Syekh Mustafa Dzib Al-Bugha, Syekh Mustafa Said Al-Khin, Syekh Ali As-Surbaji rahimahumullah juga mengatakan mazhab Syafi'i jumhur hukumnya fardhu kifayah. Wis loro mawon, kurang ta Bu? Cukup nggih? Fardhu kifayah. Jadi bukan wajib, Pak. Kalau belak kecuali kata Imam Nawawi wajib untuk laki-laki berjamaah sholat Jumat. Ini wajib baru nih. Ya perempuan tidak wajib, mubah. Lihat mereka mboten wonten nggih, wong wedok Jumatan mboten wonten. Ah mereka do wonten ten Madura, ten Jombang, Mojokerto wonten, Tuban niku wonten. Nggih. Ya sik wonten. Terus pundi lah wong wedok Jumatan mboten napa-napa. Berarti salat zuhur gugur, enggak masalah. Selama itu menjadi kebiasaan setempat. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Ya. Nah, ini ada kalimat afdalu min sholatil fardhi. Salat jamaah lebih utama dari salat sendirian. Ada 2 redaksi, Bu. 27 derajat, 25 derajat. Sab'ina wa isrin, khamsin wa isrin. Selawe derajat, 21 derajat. Nah, terus pundi maknane ngeten niki? Terus sing dimaksud derajat iku apa? Apa tondo nang surga ngoten ta? Dan sebagainya. Kembali ke ulama lagi kita belajar makna hadis nggih. Lah, para ulama beda pendapat para hadirin. Sing dimaksud 27 derajat, 20 derajat niku beda pendapat. Pertama, nggih, wonten ulama yang mengatakan termasuk Imam Ibnu Daqiq Al-Aid Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1300 Masehi di Kairo Mesir. Dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Maki rahimahullah sing wafat tahun 1506 Masehi di Ma'la Makkah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj. Beliau mengatakan bahwa annal murada satemene maksud dari bidarojati makna derajat dalam hadis adalah as-shalah salat. Loh, ini yang pertama. Jadi ulama yang pertama mengatakan ad-darajah derajat itu diartikan dengan salat, ya. Mendapat keutamaan 27 salat. Ya, sampai salat zuhur berjamaah oleh 27 zuhur.
Sampean subuh berjamaah oleh 17 subuh. Sampean maghrib berjamaah 17 maghrib. Wis enak wis dihitung mawon. Pirang maghrib sampean niki. Nggih. Niki pendapat yang pertama. Yang kedua, nggih, wonten keterangan tentang kitab, nggih, kitab Hasyiah Al-Jamal atau dalam pesantren dikenal dengan kitab Futuhatul Wahhab. Karangannya Syekh Sulaiman Al-Jamal Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1780 Masehi di Mesir. Beliau mengatakan yang dimaksud derajat dalam 27 hadis itu adalah nisbah setiap rukunnya. Artinya 27 niku dihitung per rukun salat. Tadi kan salatnya. Kalau menurut Syekh Sulaiman Al-Jamal dihitung nisbah per rukun. Nah, sampean takbir ihram Allahu Akbar 17 takbir ihram. Ngoten hitungane. Sampai ruku 17 ruku hampir sama nggih dengan pertama, cuma niki lebih detail Pak, ini lebih detail. Yang ketiga nopo? Nah ini ana ulama gak wani maknai Pak, gak wani maknai ya. Sebab yang dawuh Kanjeng Nabi sing ngerti maknai ya Kanjeng Nabi. Wis pasrah mawon niku hitungane Gusti Allah. Ngoten. Sinten sedawuh ngaten niki pendapatnya Imam Al-Munawi rahimahullah sing wafat tahun 1621 Masehi di Kairo Mesir dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Shaghir. Ngoten. Jadi yang ketiga memaknai bitta'abbudi itu unsur ibadah mawon sing ngerti namung Allah kali Kanjeng Nabi. Niku Bu, saya milih pundi Bu? Milih pundi derajate mau? Milih pundi? Lek kula terakhir wis apa jare Gusti Allah. Lah sampean milih 17 kali ya dihitungi sampean kalkulatore. Mari salat buka HP 17. Zuhur buka HP 17. Sampai isya subuh 17. Ping 5. Wah, meneh-meneh dihitung gak karuan. Wis gak usah nggih. Aruan gak usah wis milih ta'abbudi namung iku ibadah dhateng Gusti Allah sing semerep namung Gusti Allah. Pun ngoten iku aman punan nggih. Para hadirin rahimakumullah. Pertanyaan yang kedua, ana sab'ina wa isrin 17 darajatan, ana khamsin wa isrin 20 derajat. Apa makna niki? Ayo sampean. Ayo. Oh maknai, nggih. Lah wonten keterangan, nggih, waktu kula ngaji kitab Riyadhus Shalihin, saking almarhumah Allah yarham guru kula Kyai Haji Ishaq Latif Tebuireng, niku pernah menjelaskan para ulama niku membagi 27 derajat, 20 derajat. Sing pahalane 27 derajat niku jamaah salat napa? Jahriyah. Paham nggih? Napa jahriyah niku? Salat maghrib, salat subuh, salat isya. Sing imam banter Bu, niku jahriyah oleh 17 derajat. Sing khamsin wa isrin darajah, 20 derajat niku pahalae jamaah salatus sirriyah, zuhur kali asar. Oh, ket paham, nggih. Nah, wis gawe ilmu mawon nggih, gak usah ngejar derajat, gak usah, nggih. Gak usah, lapo ngejar derajat. Mendingan ziarah nang Sunan derajat. Ngopo derajat sampeyan iki? Gak usah wis ya. Para hadirin rahimakumullah. Niki diterangkan juga banyak, Pak. Nggih. Banyak ulama yang mengatakan, wis gak usah sampai ngitung 17 derajat, 20 derajat, derajat opo gak usah kata ulama. Sinten sing ngomong ngoten? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab niki dan kitab lintune. Namanya kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Nggih, sing wafat tahun 1949 Masehi di Kairo Mesir. Juga wonten dan kitab Fathul Mu'in karangane Imam Zainuddin An-Malibari Al-Hindi rahimahullah sing wafat tahun 1997 Masehi di India.
wis sak pituruti. Jadi yang dilihat itu bukan derajat tadi, gak usah ya. Kenapa kok Kanjeng Nabi ngarani ono derajate salat dalam jamaah? Beliau mengatakan wa hukmuhus sab'i wal isrin, dan hikmah dari 27 derajat ya, anna fiha satemene di dalam 17 derajat fawaidu ala salatil fardhi, ada faedah ya daripada salat sendiri. Banyak faedah, banyak manfaat wong sing gelem salat jamaah nggih. Wahia ta'yinul asbabil muqtadiyati lid-darajat. Dan faedah itu kata Imam Hajar Asqalani nggih, ta'yinul asbab sing nentokno sebab-sebab terjadinya derajat. Nah ini penting, Pak. Sampeyan gak usah ngubet derajat salat, tapi ngerti faedah sing garai oleh derajat. Niki ilmu, Pak. Nggih, tambah khusus salat ini. Napa mawon faedah yang menentukan derajat salat berjamaah? Siji, kathah, Pak. Sampeyan napa berangkat nang masjid oleh ganjaran. Sampeyan masuk masjid donga Allahumma ftah. Apal, Bu? Donga mau bunga salat masjid. Apal. Nah, Medina masjid apa? Ya, jemok lek guru kula ngeten, Pak, ten pondok. Dadi lek mlebu masjid musala, kula mboten dalil, cuma kula niru guru kula. Nggih, ben mlebu masjid metu masjid musala pasti nyekel napa kusen tengen. Wawalam, cuma guru kula ten Tebuireng ngoten tak tingali mawon. Sebab lek kula ngaji mboten ngaji kitab mawon, ningali kondisine kiai. Oh, apa kok nyekel lawang iki? Oh, ana hadise malaikat apa? Jaga lawang masjid. Dicatet. Ya wawalam nggih, tak tiru. Wah, ngoten, Pak. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian contoh malih napa? Sampai masuk masjid, salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nggih. Sadurunge lungguh lho nggih. Sadurunge lungguh. Lho, terus lek wong nyopo terus pundi? Asalamualaikum Pak Marzuki. Waalaikumsalam. Batal salat mboten, ukurane gak lungguh sik. Salat tahiyatul masjid, nggih. Contoh malih sampeyan salat tahiyatul masjid napa? Jawab azan. Lho, jawab iqamah, ngenteni salat berjamaah, iktikaf di dalam masjid. Ya, takbir bersama dengan imam, ngomong amin bersama dengan imam, dungane malaikat. Akeh banyak puluhan faedah fawaid kata Hajar Asqalani, dan amal-amal inilah kata beliau yang mengangkat derajatnya orang-orang yang salat berjamaah. Paham nggih? Iki dilakoni, Pak. Nggih. Jadi derajat salat ini kata beliau itu menumpuk dalam proses sebelum sholatnya, ketika dalam sholatnya, setelah sholatnya. Itu derajatnya sholat begitu. Jadi tidak hanya di dalam sholatnya, tapi fawaidnya terjadi sebelum sholat berjamaah, ketika dalam sholat berjamaah, setelah sholat berjamaah. Termasuk amaliyah zikir doa bersama imam. Paham nggih? Nah ini proses, nggih. Niki proses. Wong lek mari salat salam berjamaah kok gak ngalih, Pak, dari duduknya, maka di situ tetap diamini para malaikat. Paham nggih, Bu? Ini nambah ilmu niki, nggih. Kok iso derajat ini. Para hadirin rahimakumullah. Terus pundi hukume salat berjamaah ten griya di rumah? Ngoten. Omahe tidak musala masjid atau masjid ya pancet ae no, omah misale. Terus pun hukumnya ngeten. Pada dasarnya kembali kepada hukum yang kita pilih. Kalau kita milih hukum wajib, maka kita wajib berangkat ke musola atau masjid. Kalau kita milih hukum fardu kifayah,
Selama kita ada uzur atau sibuk atau repot, ada sholat jamaah selesai sudah. Atau sunnah muakkad, ya, dan sebagainya. Nah, dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah dikatakan, ya, setiap muslim boleh mendirikan sholat berjamaah di mana saja asal tempatnya suci. Ono imam, ono makmum, 2 orang minimal. Ya. Nah, kenapa begitu? Kanjeng Nabi dawuh, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Ya. Dijadikan bagiku bumi ini untuk tempat sholat dan bersuci. Niku hadis sahih Bukhari Muslim dari dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun 679 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Sampai umroh haji niku semua masuk Baqi, wedok gak oleh, lanang tok niku pintu utama niku ada area Baqi kuno. Di situ tersemayam nggih puluhan ribuan jasad sahabat Kanjeng Nabi. Sing tambah waduh niku Baqi Jadid, Baqi baru perluasan. Makan sampean Pak lek liwat Baqi pintu utama pelan-pelan ngoten ambek tabarruk tawassul Fatihah. Sebab sampai melewati Baqi kuno, melewati jasad ribuan sahabat Kanjeng Nabi. Eman nggih. Tutup Baqi piye. Jadi sholat berjamaah di rumah pada dasarnya sah, ya, dan boleh, terutama yang punya uzur, punya hajat, punya kesibukan, punya halangan, dan juga boleh berjamaah sholat di rumah bersama istri dan anak-anaknya. Apakah berjamaah di rumah dapat fadilah 17 derajat atau 20 derajat? Dalam hadis para ulama mengatakan tidak menyebut apa musola atau masjid, disebut hanya apa berjamaah lebih utama dari sholat sendiri dengan 27 derajat. Kono kalimat masjid, kono kalimat musola. Jadi siapapun yang berjamaah di rumah, ya, itu tetap mendapatkan fadilah berjamaah. Cuma ijma ulama tetap Pak Bu, ya, sholat jamaah di masjid musola itu lebih besar napa fadilahnya, ya. Nah, ini kemudian Imam Nawawi dawuh Pak, saniki niki kata wong sibuk, nggih, wong sibuk, wong repot, ya. Ya ono jamaah, gak bisa berjamaah. Maka jangan fanatik para hadirin. Apa mana nyun sewu sing bendino berjamaah 5 waktu gak tahu telat. Kula memperingatkan, nggih. Imam Nawawi memperingatkan ngeten juga. Bagi yang biasa sholat berjamaah tiap 5 waktu, jangan meremehkan orang yang tidak berjamaah sholat. Ya, lek wong rumangsa suci, rumangsa dukur cedhek Gusti Allah ngremehna wong liya, maka ibadahnya akan sia-sia. Nggih. Lah, Imam Nawawi dawuh ngeten para hadirin dalam kitab Al-Miyat Syarah Sahih Muslim, nggih. Idza shalla ar-rajulu fi baitihi, ketika sholat orang laki-laki di rumahnya, birofikihi dengan temannya, au zauzatihi dengan istrinya, au waladihi dengan anak-anaknya, jaza fadilatal jamaah. Imam Nawawi dawuh dan kitab Syarah Sahih Muslim bahwa jaza fadilatal jamaah, maka dia tetap mendapatkan fadilah berjamaah. Sing paling apik kata Imam Nawawi lek di rumah berjamaah itu dengan apa istri dan dengan anak-anaknya. Niki Pak, nggih. Ngoten apa boten griya Bu, kali bojone bapake. Nggih ta? Kali anake. Nggih. Alhamdulillah. Niki pun jelas nggih. Jadi
berjamaah dimanapun ya pada dasarnya boleh. Berjamaah di rumah dengan anak istrinya juga boleh. Wa baleni, apakah dapat fadilah berjamaah? Imam Nawawi dawuh kula baleni jaza fadilatal jamaah, maka dia berhak dan mendapatkan fadilah berjamaah. Sik koma niki. Lakinnaha fil masjidi afdalu, tapi gitu ya. Tapi berjamaah di masjid afdalu duwe utama. Lho ngono malih balike. Tetep ya apa luwih utama salat di masjid atau musala. Dalam musala gimana? Luwih utama masjid timbang musala, ngoten lho. Tingkatannya ngoten. Nggih. Tapi itu tempat, tapi fadilah berjamaah sama. Paham nggih? Mari ngaji sampean wis karena musala terudah, nang masjid ae luwih utama mboten. Niku namung tempat saja, tapi manfaat derajatnya sama. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Nah, jadi kalau misalnya berjamaah di rumah monggo ya, berjamaah di masjid lebih utama. Ngoten to. Sinten dawuh Imam Nawawi. Nggih niki. Jadi salat berjamaah satu laki-laki dengan makmum satu laki-laki atau perempuan atau istrinya itu lebih utama jika makmumnya lebih dari satu. Ya, wa sholatuhu ma'ar rijlaini. Jadi lebih afdal salat dengan dua jamaah. Ya, aska min sholatihi ma'ar rajuli. Ya, itu lebih utama. Jadi tambah akeh jumlah jamaah makmumnya, tambah fadilah besar keutamaannya. Wa ma kathura, dan semakin banyak jamaahnya, fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai mencintai Allah, salah satu jalan dia menika sering berjamaah dengan tanda kutip lek ana uzur, lek ana halangan, kono kesibukan nggih niku. Tapi tetap harus dijaga Pak, karena ini fardu kifayah ya, maka mushola masjid harus ada petugas yang tetap adzan, ada petugas yang iqamah, ada petugas imam. Paham nggih? Jangan sampai kosong, sebab kita mengambil pendapat fardu kifayah. Sampai misalnya noto imam kaya apa? Fardu kifayah ngoten hukum. Supaya terjaga jamaah niki, ngoten nggih, terjaga, harus dikondisikan. Lek mboten wonten, wah menawi saged, Bu, nggih, harus dikondisikan, nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Lah kalau misalnya sampai berjamaah, ya, lebih baik di rumah misalnya gak iso jamaah nang musala masjid, maka sampean menurut Imam Ibrahim Al-Bajuri Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1860 Masehi di Kairo Mesir, dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri syarah Ibnul Qasim, beliau dawuh lek gak iso berjamaah di masjid mushola, lek iso berjamaah di rumah bersama keluarganya, ini lebih utama. Kalau di luar masjid nggih niki. Paham nggih Bu? Beliau dawuh wa taksulu fadilatul jamaati bi sholatihi bi zaujatihi au nahwiha. Dan akan mendapatkan keutamaan berjamaah salatnya bersama istri dan anak-anaknya. Loh, wa taksulu fadilah, dia mendapatkan keutamaan berjamaah. Bojone oleh derajat, bojone oleh derajat, anaknya oleh derajat, panggonan jadi saksi di akhirat bahwa sajadah tempat sholat di rumah saksi pernah berjamaah satu keluarga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sajadah nyakseni, jam dinding nyakseni, semua menyaksikan
Kalau siapapun yang beribadah ngadep Gusti Allah, tempat sujud ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anake mlebu swarga misale, nggih, gak gelem mlebu swarga. Ayo nang mlebu kesuwen, ya. Ya Allah, kula niki hampir berjamaah dengan ayah ibu kula. Sujud kula niku sujud kali ayah ibu kula, kula mboten purun mlebu swarga tanpa ayah ibu kula. Sapa jenenge? Si A si B. Kat. Kalian kat. Bapak ibu ya, katut Bu, gara-gara napa? Taksulu fadilatal jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Ojo ngentengno. Paham nggih Bu? Ojo ngentengno berjamaah walaupun di rumah, ojo ngentengno saestu. Nggih, niki menjadi saksi besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Ya, terus pundi hukume wong wedok berjamaah di masjid musala? Nyun sewu Bu, lek sampean nyimak ya kelompok sebelah, itu pasti ngarani ngeten, gak oleh. Ya, menimbulkan fitnah. Loh, mereka nggak salah betul. Dalam fikih klasik memang banyak ulama yang berpendapat perempuan berjamaah sholat lebih baik di rumah. Nggak salah, betul. Ya, betul nggak salah. Fa inal jama'ata laha fil baiti. Sesungguhnya jamaah bagi perempuan di rumah. Ngoten, nggih. Di rumah niki fikih klasik, afdhalu minha, lebih utama darinya, ya. Lebih utama dari masjid. Ngoten, niku pendapat terdahulu, lebih afdal di rumah untuk perempuan, tapi makruh ketika jamaah di masjid. Dalil akeh, oke. Fikih ini Hanafi, Syafi'i, Maliki ono, oke. Tapi kita gak berhenti, Pak. Kita niki senau fikih terus menerus, senau dalil terus menerus. Nggak akan berhenti, hukum nggak akan berhenti. Akhirnya menemukan sebuah dalil, ya, yang membolehkan perempuan berjamaah di masjid mushola. Wonten dalili. Saking sinten? Riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, sing wafat tahun 693 Masehi di Ma'la Mekah. Riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah, sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah Irak.